Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah memberikan celupannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah siyam dengan sebaik-baiknya insyaallah. Salawat serta salam kita sampaikan buat teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, anda tahu insyaallah termasuk kita pengikut yang hadir yang menjadi pemirsa pada saat ini. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan satu tema tentang Ramadan kaitannya dengan simghah atau celupan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi Allah menegaskan tentang diwajibkannya atas orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah siyam. Menurut tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Itu bukan berarti Allah tidak memberikan penekanan pada siapa yang mewajibkan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran dari orang yang diwajibkan. Artinya orang-orang beriman tanpa diundang pun mereka sudah akan datang melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah siyam ini termasuk ibadah makhdhuf. Sebagaimana Allah juga menekankan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidak diperintahkan kita ini kecuali untuk menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya, zakat, sholat, termasuk puasa ini. Nah, di mana letak kepentingan kita sebagai orang-orang beriman itu untuk menjalankan ibadah siyam dengan sebaik-baiknya? Letaknya pada kata iman dan takwa di dalam ayat itu. Menurut salah satu penafsir yaitu Toshihiko Isuzu, kata iman, kata Islam, kata takwa, terutama kata iman dan kata takwa itu digandengkan dengan kata Allah menjadi segitiga yang disebut dengan teori medan semantik ya. Dalam teori medan semantik itu diingatkan pada kita bahwa kata iman dan kata takwa itu tidak ada artinya kalau tidak digandengkan dengan kata Allah sebagai fokus yang tertinggi. Nah, di situ kita melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, apapun yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, sebetulnya harus terkait dengan celupan Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa kita mengatakan Ramadan sebagai manifestasi celupan Allah itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 138 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah itu? Ya, mana yang lebih baik? Ya tentu celupan Allah yang paling baik. Dan itu adalah salah satu manifestasi dari perwujudan bagaimana kita orang-orang beriman ini diberi celupan oleh Allah sehingga kita selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah-ibadah termasuk ibadah siyam. Para pemirsa yang berbahagia, lalu kita melihat bahwa di dalam celupan Allah itu ada beberapa hal yang penting kita garis bawahi. Yang pertama adalah celupan sesuai dengan sesuatu yang dicelupi. Jadi kalau Allah memberikan kita celupan tapi kita nggak siap dengan celupan itu, ya nggak dapat apa-apa kita. Ya puasa pun nggak dapat puasa, pahala puasa ya cuma dapat lapar dan dahaga aja. Yang kedua, celupan itu akan meresap kepada yang dicelupi seperti masuknya zat-zat cair ke dalam pori-pori itu. Ini yang disebut dengan sibghah dalam arti yang sungguhnya. Apa itu? Tauhid. Jadi kalau kita mendapatkan celupan Allah yang kuat, berarti nilai tauhid kita kuat. Tidak gampang kita goyah dengan berbagai macam hal yang beredar di sekitar kita. Ya, kemilau harta, kemilau konsumeristik, kemilau pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya, itu hanya sarana saja dalam kita menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Maka yang paling penting adalah Allah mencelupkan hati umatnya itu apa yang disebut dengan iman, yakin, si yakin-yakinnya. Ya, hakul yakin bukan ainul yakin tapi hakul yakin. Nah, cuma kualitas celupan itu bisa berbeda-beda. Walaupun sama-sama orang beriman, tapi kalau celupannya
yang menerima itu ya yang satu ya sambil lalu saja, yang satu betul-betul serius, yang satu sangat serius, tentu makom selupan itu akan berbeda-beda juga. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa selupan yang baik adalah selupan yang tidak mudah luntur. Ya, nah inilah yang diberikan kepada apa yang disebut dengan abidun. Kata abidun dari kata abd. Abd itu adalah hamba. Hamba bisa artinya macam-macam, bisa artinya orang yang berpendirian yang kokoh dalam soal tauhid, tapi bisa juga maknanya menurut tafsir Al-Hizbah adalah tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Jadi kita mendapatkan hikmah di bulan suci Ramadan itu sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang berbekas dan menimbulkan aroma yang harum. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, barokah pada kita sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang kokoh pendirian dalam tauhid dan bermakna keharuman bagi generasi-generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.